tadi kan ada 6 perlakuan ya. Itu 5, 10, 15, 20, 25, 30. Oke, tadi kita buat simbol tadi apa? Ada D1, ini D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Ini adalah hasil apa namanya pengamatan, penelitian yang kita lakukan. Ya, hasil pengamatan sudah kita lakukan. Nah, ini adalah blok 1 ya, artinya blok 1. Ini blok 2, blok 3, dan blok 4. Oke. Yang tadi yang warna kuning ya, warna merah segala macam ya, atau warna kuning. Tadi ada warna hijau di blok itunya yang kedua. Kemudian ada blok 3 warna merah. Dan yang blok 4 berwarna biru. Oke. Ini data yang dihasilkan tadi. Data hasil penelitiannya ya. Ada 9,7 apa namanya produktivitasnya ya. 9,7 kilo misalkan hasilnya. 19,2, 8,3, 6,3, 6,7. Ini adalah hasil yang diperolehnya ya. Kita buat tabulasi seperti ini. Oke. Setelah kita buat tabulasi data hasil pengamatan kita lakukan proses analisis sidik ragam. Itu yang kita perlu lakukan ya. Analisis sidik ragam. Oke, kalau sudah kita buka yang sheet manual rak yang ini. Oke, sudah dibuka manual rak? Ada? Ada, Pak. Oke. Kebetulan pada manual rak ini Bapak tampilkannya yang sebelah kirinya perlakuan, yang sebelah ininya kolomnya adalah blok. Jadi yang barisnya perlakuan. Jadi pada kolom baris Bapak gunakan yang perlakuan ya. Kemudian untuk yang pada kolomnya adalah yang blok ya. Yang kanannya adalah blok, yang kolomnya adalah blok seperti itu. Ya, sudah dibuat seperti ini. Boleh nggak Pak saya buat sebelah barisnya blok, sebelah kolomnya untuk yang kolomnya adalah perlakuan? Boleh. Kan kemarin Bapak sudah sampaikan bisa tampilkan dalam dua versi ya. Kita tampilkan perlakuan blok atau blok perlakuan, silakan saja untuk baris dan kolomnya. Ini kebetulan Bapak rubah menjadi perlakuan dan blok ya, karena dia banyak perlakuannya banyak, ada 6, kolomnya hanya 4 ya, seperti itu. Ini datanya sudah tampilkan ya berdasarkan hasil pengamatan. Oke. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita menghitung total pada masing-masing perlakuan ya. Total pada masing-masing perlakuan. Caranya gimana? Tinggal total saja. Sum dari berapa nih? Ini kan sum ini total. Enter. Itu adalah 45,4. Untuk rataannya berapa? Rataan tinggal sama dengan average ya, average dari data ini. 1 sampai dengan 4. Tutup, enter. Dapat semuanya data ini kita tarik saja, copy ke bawah kan, ya, tarik ke bawah sampai 6 perlakuan. Oke, dapat semua datanya. Oke, ini adalah data hasil total dan rataan pada masing-masing perlakuan. Kemudian juga kita lakukan hal yang sama ya. Hal yang sama untuk menghitung total pada masing-masing blok. Ini adalah total masing-masing blok. Sum total ya. Bentar. Ini total pada masing-masing kelompok atau blok. Ini kita kopikan dan total keseluruhannya. Oke. Sedangkan ini rataan keseluruhan ya. Ini rataan keseluruhan. Ini rataan keseluruhannya. Average keseluruhan. Average keseluruhan. Average keseluruhan data. Oke. Ini adalah hasil yang kita peroleh. Ya. Hasil yang kita peroleh untuk total generalnya adalah 113,1. Oke. Dengan rataan sebesar 7,6. Oke. Sudah dihitung untuk yang tabelnya? Sudah diisikan? Sudah, Pak. Oke, sudah. Berapa jumlah treatmentnya atau perlakuannya? Berapa? 6, Pak. 6. Tulis 6 ya, angka 6. Tulis 6. Jumlah bloknya? 4, Pak. Jumlah bloknya adalah 4.
Oke. Kita beralih ke ini. Sekarang tabel ANOVA. Oke, tabel ANOVA-nya. Ya. Tabel ANOVA-nya. Perlakuannya berapa? Derajat bebas ya. Ini sumber keragamannya ada perlakuan, blok, galat, dan total. Untuk derajat bebas, perlakuan berapa nilainya? Bagaimana cara ngitungnya? Derajat bebas? Sama dengan Habit 1 bukan, Pak? Jadi apa namanya? Jumlah perlakuannya dikurang 1. Kan dia perlakuan kan? Jadi jumlah perlakuan dikurang 1. Oke, berarti 5 ya. Untuk yang derajat bebas pada kelompok, yang mana? Derajat bebas kelompok yang mana? Berarti hitungannya berapa? Jumlah pada kelompoknya berapa? Jumlahnya 4 blok dikurang 1. Berarti 3 ya. Ada 3 derajat bebasnya. Kemudian kita sebelum ke galat lebih mudah kita ngitung total aja, paling mudah. Sebelum ke galat kita hitung total, paling mudah. Sama dengan berarti jumlah keseluruhan unit percobaan. Berarti artinya apa? Perlakuan dikalikan dengan bloknya, itu jumlah unit percobaan berarti totalnya, dikurangi 1. Dapat 23 untuk totalnya. Ya. Berapa sisanya? Nah, tinggal kalau sisanya gampang. Sisanya adalah, galatnya adalah total dikurangi dengan 5 kurangi 3. Oke. Kurangi 3. Kurangi ini pada blok nih, klik. Nah, dapat 15. Jadi galatnya sisanya ada 15. Oke. Jadi derajat bebas untuk perlakuan 5, untuk yang blok adalah 3, untuk yang galat sisanya ada 15, totalnya 23. Oke, sampai sini bisa diikuti, bisa dikerjakan untuk yang derajat bebas. Total dong. Bisa, Pak. Total, Pak. Ya, Yang total, Pak, ulangin, Pak. yang total. Oke. Untuk yang total, Bapak ulangi ya, Bapak hapus ya. Untuk yang total, ini adalah jumlah seluruh unit percobaan dikurang 1. Unit percobaan itu mana? Itu adalah jumlah perlakuan, ini 6, dikalikan dengan jumlah bloknya, atau 4 di sini. Ya. Kemudian kita kurangi dengan 1. Kurangi 1. Oke, enter. Totalnya ada 23. Totalnya. Oke, bisa, Nataza? Bisa, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Bisa diikuti derajat bebasnya? Bisa, Pak, tadi Pak. yang itu yang 5 dikali 3 ya, Pak? Yang mana? Yang galat. Oh, kalau galat, tinggal kurangi saja. Kan galat itu kan sisaan ya, sisaan. Berarti total dikurangi perlakuan, dikurangi derajat bebas pada total, dikurangi dengan derajat bebas pada perlakuan, dikurangi derajat bebas pada kelompoknya. Jadi pengurangan. 23 dikurang 5 dikurang 3 dapat 15. Itulah sisanya namanya. Namanya juga sisa, ya. Itu ya, Detika ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau sudah kita menghitung derajat bebasnya, kita menghitung jumlah kuadratnya. Oke. Ini sebetulnya sudah Bapak jelaskan juga di yang RAL ya, di RAL juga sudah ada juga sebetulnya. Nah, cuman nih Bapak hitung lagi dari awal, hitung dari awal. Untuk JK-nya, jumlah kuadratnya dari mana? Dari mana nih? Ini kan jumlah kuadrat perlakuan, berarti kan JKP ya, JKP, jumlah kuadrat perlakuan. Artinya adalah jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat total perlakuan, ya. Jadi jumlah total kuadrat perlakuan. Berarti mana nih? Berarti kalau jumlah kuadrat total artinya sum square kalau di fungsi itu, sum SQ. Nah, sum square itu artinya jumlah kuadrat total, sum square.
buka kurung, mana angkanya? Mana perlakuannya? Yang total perlakuan mana? Total perlakuan ini nih, 45, 68, 22, 16 sampai 13,7. Itu yang perlakuan namanya, total perlakuan. Jadi kita sorot ini sampai ke 13,7 ya total perlakuannya. Jumlah kuadrat perlakuan, oke, sudah tutup kurung. Kemudian dari jumlah total kuadrat perlakuan dibagi, oke, dibagi apa? Dibagi dengan jumlah perlakuannya. Jumlah perlakuannya berapa? 6 kan? D1 sampai D6. Berarti kita pilih yang ini, total perlakuan 6. Klik 6. Kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, faktor koreksi mana? Ini belum dihitung nih. Jadi kita harus Bapak taruh dulu ya. Dikurangi faktor koreksi. Karena kita belum menghitung, maka kita hitung dulu nih. Kita ngitung faktor koreksinya. Oke. Kita ngitung faktor koreksi dulu berarti. Faktor koreksi. Menghitung faktor koreksi, bagaimana menghitung faktor koreksi? Ada yang masih ingat? Faktor koreksi? Faktor koreksi adalah merupakan Total pangkat 2 itu benar. ya, jadi sum square ya, sum square dari total general perlakuan. Ini. Yang 183,1 ini total semua ini. Total seluruh unit percobaan. Jadi totalnya. Jadi kuadrat dari total perlakuan. Ini kita apa namanya? Klik ya, total general perlakuannya. Kemudian tutup. Atau bisa juga Anda bisa menggunakan itu, atau bisa juga menggunakan cara yang ini. Kita sorot semua perlakuan ini. Ini semua kita sorot. Nah ini seperti ini. Tutup kurung ya. Jadi jumlah kuadrat total itu. Kemudian dibagi dengan apa? Dibagi dengan seluruh unit percobaan. Seluruh percobaannya mana? Ini kan perlakuan dikalikan dengan bloknya. Berarti artinya jumlah perlakuan dikalikan dengan jumlah kelompoknya. Ya. Enter. 90,56625. Ini adalah faktor koreksinya. Oke. Atau dengan cara yang tadi, cara yang lain adalah dengan tadi. Langsung ini, sum square dari ini, total general ini, bisa juga. Bisa nggak? Kalau pakai ini langsung. Dibagi dengan, apa namanya, total unit percobaan. Nah, kalikan dengan, sama nggak sih? Oh, beda. Berarti sum square-nya adalah sum square yang ini ya, total ya, bukan pakai yang satuan ini ya. Jadi harus yang generalnya, bukan yang ininya. Jadi Anda gunakan yang total general. Pakai yang ini nih, total ini ya. Jadi sum square dari total generalnya dibagi dengan seluruh percobaan. Bagi seluruh percobaan. 6 kali 4. Oke. Ini yang faktor koreksinya ya. Kok minus nih? Ini ada yang salah nih. Kita perhatikan dulu rumus yang ini, yang di untuk yang faktor koreksi ya. Faktor koreksi itu jumlah kuadrat total ya. Ya, jumlah kuadrat dari YIJ dibagi dengan jumlah perlakuannya, jumlah yang percobaannya seperti itu. Nanti ini koreksinya sudah ya. Ini berarti sum square dari dengan ini total seluruh perlakuan data ya. Kemudian enter. Oke, ini adalah yang koreksinya, maaf ya. Jadi seluruh unit percobaannya.
Oke. Jadi JK-nya, JKP-nya adalah sum square dari total perlakuan G3 sampai ini 45,4 sampai dengan 13,7 dibagi dengan apa namanya dibagi dengan perlakuan dikurangi dengan faktor koreksinya. Oke, itu adalah yang JKP. Oke. Untuk yang blok bagaimana? Untuk yang blok sama. Berarti kalau yang blok bukan yang perlakuan berarti kita ngelihatnya yang kelompoknya. Berarti sum square jumlah kuadrat dari total pada blok ya. Pada bloknya berarti ini 56, 54, 50, 22,1. Dia ada 4 ya. Tutup kurung. Kemudian kita bagi dengan jumlah bloknya. Bagi dengan jumlah blok dikurangi dengan faktor koreksinya. Ini faktor koreksinya. Itu adalah yang kelompok ya. Nah, kemudian untuk yang galat belakangan saja kita ngitung yang total dulu. Menghitung yang total dulu. Menghitung total dulu saja. Hitung total. Ini adalah kalau total berarti apa? Ini adalah sama dengan sum square dari apa namanya? Sum square dari seluruh data ya harusnya ya, seluruh data ini ya. Jadi total jumlah kuadrat dari seluruh data kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Ini adalah yang ini. Kok jadi minus ya? Ini sama dengan ini adalah sisanya berarti ya, yang total dikurang dengan perlakuan dikurang dengan jika kelompok minus deh sisa. Sum square dari ya pada datanya atau gimana nih? Kita coba. Minus juga dia galatnya. Oke. Nah, untuk yang kuadrat tengah, ini ada masalah minus ya. Kuadrat tengahnya ini nanti mau dikoreksi nanti nih, mau dikoreksi. Ini perhitungan yang Excel-nya ini. Kita coba buka yang Excel yang itu sebelumnya coba. Bentar.
Oke, ini. Oke, ini Bapak koreksi dulu ya. Yang faktor koreksi ini coba jangan pakai sum square ya. Bapak gunakan yang apa ini pangkat 2 ya. Pakai pangkat 2 sama nggak sih? Pangkat 2 dibagi dengan percobaannya 6, total percobaan yang kalikan 4 ya. Sama kok hasilnya. Berarti ini sudah benar ya. Faktor koreksi sudah benar ya. Faktor koreksi sudah benar seperti ini ya. Jadi dari sum square dari yang total general dibagi dengan jumlah unit percobaan. Perakuan kalikan pengulangannya atau kalikan bloknya ya. Nah, ini sekarang yang perhitungan JK-nya nih, JKP ya. JKP-nya itu ya. Untuk perakuan perhitungan JKP-nya ya. Itu dari berarti sum square dari apa namanya total perlakuan ya. Kemudian dibagi dengan apa, dibagi dengan jumlah apa namanya perlakuannya. Nah, ini berarti ini koreksinya. Ini adalah sum square. Ini kan ini harus dibagi dulu ya. Ini harusnya sama aja, seharusnya ini nggak ada beda. Harusnya kalau dikurung begini juga harusnya sama aja. Ini sum square dari G3 sampai G8 ya. Dibagi dengan C11 berarti jumlah perlakuannya dikurang dengan faktor koreksi. Sama aja benar, negatif memang hasilnya. Kemudian yang blok juga, jadi tidak masalah, ini nggak pakai tutup kurung juga bisa juga, tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian yang blok itu juga sama, ya. Yang blok juga sama. Dan jika total itu adalah jawab general, ya, sum square dari keseluruhan data dikurang dengan faktor koreksi. Jadi untuk yang ini itu juga sama ya. Yang blok itu juga sama, sum square dari total pada masing-masing blok dibagi dengan total blok dikurangi dengan faktor koreksi. Itu sudah. Nah, yang totalnya itu berarti total dari sum square dari seluruh data ya dikurangi dengan faktor koreksi ya, seperti itu. Ini sisanya seperti ini. Jadi memang negatif jumlah galatnya, jumlah kuadratnya ya. Itu yang untuk jumlah kuadrat ya. Kemudian untuk yang kuadrat tengah, untuk kuadrat tengah itu adalah untuk kuadrat tengahnya bagaimana? Tinggal kuadratnya adalah sama dengan jumlah kuadrat perlakuan ya itu dibagi dengan derajat bebas pada perlakuannya. Ini.
Kemudian juga sama, yang kelompok juga kuadrat tengah kelompok, artinya ada JKB jumlah kuadrat pada blok atau JKK dibagi dengan derajat bebas pada kelompok. Seperti itu. Kemudian yang galatnya sama juga, berarti JKG dibagi dengan derajat bebas pada galatnya. Dapatkan nilai ini, nilai untuk kuadrat tengahnya. Ya. Kuadrat tengahnya, seperti itu. Oke, kemudian setelah kita menghitung JKP, JKK, JKB, dan JKG, dan kuadrat tengah pada perlakuan, pada blok, dan juga galatnya, kita menghitung nilai F hitungnya. Untuk F hitung bagaimana nilainya kemarin? Bagaimana untuk F hitung? Ada yang masih ingat untuk F hitung? Inverse bukan, Pak? Belum inverse. Inverse itu nanti setelah di tabel. Kalau Oh, ini Pak, KTP per KTG, Pak. Nah, berarti dia kuadrat tengah perlakuannya dibagi dengan kuadrat tengah galatnya, ya. Pada galatnya. Dapat 3,18, ya. 3,18. Kemudian F hitung pada kelompoknya bagaimana? Pada kelompok. Berarti Kuadrat tengah blok. kuadrat tengah pada kelompok atau blok dibagi dengan kuadrat tengah galatnya. Seperti itu. Oh, yang galatnya, Pak. Ya, galatnya ya. Ada kuadrat tengah galatnya. Ini yang saya bingung tuh ada minusnya ini loh. Apa datanya tuh gimana? Oke, ini adalah F tabel. Kalau F tabel baru tadi F inverse berarti. F inverse dari mana? Dari nilai probability-nya berapa persen? Ini kan yang 0,05 5% pada taraf 5%. Kemudian derajat bebasnya pada derajat bebas perlakuannya, ya, koma derajat bebas pada galatnya, ya. Tuh. Ini kalau yang 5%, ya. Kalau yang 1% bagaimana? Sama saja, F inverse dari berapa nilai probability-nya berapa? 1%, berarti 0,01, koma derajat bebasnya 5, koma derajat bebas pada galatnya, ya, pada galatnya. Dapat 4,55. Yang kelompok juga sama. Kelompok berarti adalah F inverse dari probability-nya berapa persen, koma derajat bebas pada kelompok, koma pada galatnya. Pada galat. Oke. Dapat nilai 3,28. Oke. Kalau pada ini, pada 1%, F inverse probability-nya adalah 0,01, koma derajat bebas kelompoknya adalah 3, koma pada galatnya 15. Oke, ini adalah hasil dari F hitung dan F tabelnya. Oke. Sampai sini bisa diikuti untuk perhitungannya, atau Anda bisa gunakan juga rumus pada Excel yang pertama yang saya berikan di pertemuan RAL, ya. Ini perhitungan menggunakan hasil evaluasi yang sudah dilakukan, ya. Oke, sekarang kita mencoba menarik kesimpulan dari data kita ini. Oke. Hasilnya bagaimana? F hitung dengan F tabel untuk perlakuan. Pada perlakuan bagaimana kira-kira kesimpulannya? Pada taraf 5% dulu, pada taraf 5%. Yang alfa 5% atau 0,05. Kira-kira apa keterangannya?
F hitung lebih besar daripada F tabel. Oke, artinya apa, Salsa? Artinya? Eh, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Oke, itu bahasa statistiknya ya. Sekarang bahasa apa umumnya, semua orang bisa mengerti. Oke, apa maksudnya itu? Karena ada satu perlakuan yang berbeda. Oke, kamu kaitkan dengan perlakuan kita yang sedang dilaksanakan. Coba dibahasakan. Dibahasakan. Ini kan pada perlakuan ya, seberkeragaman yang perlakuan, ternyata F hitung lebih besar daripada F tabel pada taraf 5%. Artinya apa? Coba tarik kesimpulannya. Buat kalimatnya coba. Ayo. Dicoba. Kan perlakuannya itu D1 sampai D6 ya. Dosis apa namanya herbisidanya. Responnya itu apa? Hasil produksi tanamannya kan? Ayo. Atau ada yang mau bantu? Silakan. Kesimpulannya bagaimana jadinya? Tadi statistiknya sudah, Mas Salsa sudah dijawab tadi. Secara statistik, dia H0-nya ditolak ya. Jadi H1 diterima, karena ada yang berbeda dalam perlakuan tersebut. Ya. Oke, sekarang kamu bahasakan dalam bahasa kalimat yang semua orang tuh ngerti, bukan orang statistik. Jadi orangmu bisa baca itu hasilnya itu. Bagaimana? Mungkin menurut saya Ya. semakin besar F hitung maka semakin kecil F tabel. Iya. Dan semakin rendah F Oke. hitung semakin besar F tabel. Iya sudah tadi sudah jawab tadi. Sekarang kamu ubah bukan menggunakan bahasa statistik. Saya minta dalam bahasa umum, bukan bahasa statistik. Itu bahasa statistik masih. Tadi sudah jawab. Apa kesimpulan umumnya tadi dengan menggunakan kalimat Saya, dari Pak, mau perlakuan coba, yang kita lakukan? Gimana? Mau coba jawab, Pak. Ya silakan Jaka. Kalau menurut saya, pengaruh pemberian dosis pada tanaman apa nih Pak? Katen. Ya, tanaman kapas berpengaruh terhadap pertumbuhan ya Pak. Ya, produksinya di sini produksinya. Nah, ya, produksinya. Oke, jadi perlakuan yang diberikan atau perlakuan dosis yang diberikan pada tanaman kapas ya memberikan pengaruh kepada produktivitas tanaman tersebut. Itu pada taraf berapa? Pada taraf 5%. Kalau pada taraf 1% bagaimana? Pada taraf 1% perlakuan tersebut berpengaruh tidak? Pada taraf 1% berpengaruh tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena F tabelnya lebih besar dibandingkan F hitung. Jadi artinya perlakuan pemberian dosis tadi dari 5 sampai dengan 30 tadi ya, yang 6 perlakuan tadi itu berpengaruh nyata ya pada produksi tanaman kapas pada taraf 5% saja. Pada taraf 1% dia tidak berbeda ya. Artinya cukup kasih bintang 1 saja nih. Bintang 1 dan beda nyata. Ya. Bukan berbeda sangat nyata. Jadi kalau sangat nyata itu artinya bintangnya 2. Bintangnya 2, ada yang pakai 3 ya. Beda sangat nyata. Artinya dia pada taraf 1% dan taraf 5% dia berbeda nyata. Di sini hanya pada taraf 5% saja. Artinya dia cukup beda nyata saja. Seperti itu. Pada taraf 5%. Ya. Sedangkan pada kelompok bagaimana? Ada pengaruh nggak? Pengaruh kelompok itu? Ada nggak pengaruhnya? Kelompok. Ada nggak pengaruhnya untuk kelompok? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kenapa nggak ada, Jaka? Ya, karena F hitungnya lebih kecil Pak daripada F tabel Pak. Betul, lebih kecil pada F tabel. Artinya dia tidak berbeda nyata. Tidak beda nyata, TBN. Atau kalau dalam bahasa Inggris ada non signifikan, NS. Ada yang juga itu juga. Non signifikan, tidak signifikan.
Artinya apa? Artinya bisa jadi pada lahan tersebut relatif seragam pada kelompok itu, relatif seragam ya kondisinya, walaupun ada perbedaan sedikit sekali, tidak jauh beda ya, sedikit sekali. Artinya antara perlakuan dia memiliki pengaruh yang nyata terhadap produktivitas kapas, tetapi untuk kelompok tidak berbeda nyata, tidak memiliki pengaruh pada produksi ya. Itu seperti itu. Ini adalah perhitungan yang bisa kita lakukan untuk menghitung menguji hipotesa kita terkait tentang dugaan awal penggunaan herbisida pada berbagai macam blok lahan yang berbeda. Ternyata pada kelompok lahan atau bloknya itu tidak berbeda nyata, tapi dia berbeda nyata pada setiap perlakuannya. Nah, pada perlakuan yang mana dia berbeda? Apakah pada D1 dengan D2, D1 dengan D3, D1 dengan D6, ataupun seterusnya? Itu yang mana? Nah, itu akan dilakukan pada proses lanjutan namanya, uji lanjutan. Itu pada menggunakan uji BNT, generator kecil, atau LSD, atau menggunakan Duncan. Macam-macam itu, banyak ya, seperti itu. Baik, itu adalah untuk yang perhitungan uji tabel analisis sidik ragam atau ANOVA untuk kasus herbisida yang kita kaji pada saat ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada? Tidak ada? Sudah ada, Pak. Sudah, oke. Oke, kalau sudah, kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah lagi, lebih praktis. Itu menggunakan analisis toolpack yang ada pada Excel. Pada Excel, ya. Pada Excel, ya. Apa itu? Ini kita bisa coba lihat di sini, ya. Jadi pada bagian data, klik data di sini, data. Oke, sudah, data. Data analisis, ya. Kita bisa menggunakan di sini data analisis sebelah kanan atas, ya. Data analisis pada bagian data, tab data, data analisis. Kemudian di sini ada kemarin ya, seperti kemarin ya, ada ANOVA single factor, ANOVA two factor, kemudian adalah korelasi, covariance, deskriptif, ya segala macam, dan seterusnya sampai dengan uji tes ya. Nah di sini karena kita bukan single factor ya, itu kan ada faktor pengelompokan masalahnya, ada pengelompokan dan juga perlakuan ya di situ. Tapi dia pengulangannya itu sebetulnya bukan pengulangan, tapi dia buat pengelompokan di situ pengulangan. Kita bisa menggunakan yang namanya ANOVA two factor, tapi tanpa replikasi. Yang two factor without replication atau tanpa pengulangan. ANOVA two factor without replication. Kita gunakan yang ini. Kita coba tes. Ya. Kita gunakan ini. Kemudian kita oke. Kita oke. Oke. Kita input range dari mana? Input range-nya? Input range-nya adalah yang mana nih? Yang dari ini ya. Ini datanya ya. Oke. Atau bisa juga ini saja semua, nggak pakai label ya, nggak pakai label. Ini data range-nya. Kemudian nggak pakai label karena saya nggak pakai label ya. 0,05 kita gunakan yang 5% dulu. Kemudian Bapak kasih outputnya di sini saja biar langsung kelihatan di sini ya, tabel ANOVA-nya. Di situ saja. Kita klik OK. Oke. Ini adalah hasil analisisnya ya. Analisis dari ANOVA yang sudah menggunakan toolpack, analisis toolpack pada row ini adalah berarti perlakuannya, ini adalah kelompoknya. Kemudian ini yang kita lihat di sini tabelnya. Oke.
di sini ternyata ya, row di sini berarti artinya perlakuan. Bapak ganti perlakuan. Kolom ini adalah bloknya. Nah, ini adalah galatnya. Bapak ganti ya. Oke, perlakuan bebasnya ada 5, sama ya. 3, 15, 23 totalnya. Kemudian, nah ini nih, jumlah kuadratnya ini kita ada yang salah nih, perhitungannya. Jumlah kuadrat ini di sini. Jumlah kuadratnya ada yang salah, perhitungannya. Ini ada yang salah, jumlah kuadratnya. Tidak sama ya. Hitungan jumlah kuadrat ini perlu kita koreksi. Ya. Kemudian, kuadrat tengahnya juga ini perlu koreksi. Jadi di sini dua data ini perlu kita koreksi dulu nih. Ya. Ini ada yang salah di mana nih, formulanya ya. Ini datanya di sini ya. Ini jumlah kuadrat total, ini jumlah kuadrat. Apa ganti ya? Ini kuadrat tengahnya. Ini date bebas. Ini F hitung ya, F hitung. Di P value ya. Dan juga F critical atau F tabel pada 5%. Ini pada F 5% ya. F critical 5%, 0,05. Ternyata dari sini hasilnya adalah kalau dari berdasarkan yang ini ya, berdasarkan hasil yang perlakuan menggunakan ANOVA ya, F hitung dan F hitung dengan F tabelnya itu betul lebih besar ya. Kemudian juga pada kelompok ternyata lebih besar juga. Nah ini ternyata ada pengaruh nyata pada blok ya. Kalau kita menggunakan tool text. Jadi di sini ada yang perlu dikoreksi nih di sini. Perlu dikoreksi. Nanti coba dikoreksi ya. Ini kesalahannya di mana? Kesalahan pada perhitungan ini. Ini yang jumlah kuadrat dan kuadrat tengahnya. Untuk perhitungannya ini ada yang salah. Perhitungan. Jumlah kuadrat dan kuadrat tengahnya. Ya. Jadi kalau dia menggunakan yang ANOVA itu tidak ada yang minus ya. Di sini semuanya. Tidak ada yang salah seperti ini. Jadi perlu dipetani satu-satu ini. Perhitungan rumus Excel ini. Nanti Bapak coba periksa lagi. Nanti kamu coba cek juga ya, yang ini kenapa dia nilainya ini minus. Ini perlu periksa dulu ya, kenapa. Oke, ini kalau yang menggunakan yang ANOVA. Ya, menggunakan yang ANOVA. Jadi ANOVA ini hasilnya seperti ini. Untuk yang hasil ANOVA. Jadi hasil untuk yang full pack ini. Jadi di sini hasilnya adalah F hitung itu lebih besar daripada F tabel yang 5% ya, taraf 5%, 0,05. Juga ini pada perlakuan ya, pada kelompok itu juga F hitungnya lebih besar daripada F tabel yang 5%. Artinya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa perlakuan dosis herbisida yang diberikan berpengaruh nyata ya. Jadi karena dia sangat berpengaruh, berarti perlakuan dosis herbisida dan kelompok lahan yang berbeda yang diberikan, yang diperlakukan ya. Perlakuan dosis herbisida dan kelompok lahan yang berbeda berpengaruh nyata terhadap produktivitas tanaman. Ini adalah kesimpulannya. Itu seperti itu. Ya. Jadi dia pada perlakuan dan kelompok memiliki beda yang nyata. Kalau 5% bagaimana? Berpengaruh nggak dia kelompok atau 5% bagaimana? Kita cek aja yang F kritikal 5%. Kita buat yang kritikal 5%-nya. Coba di manual rak kita ganti yang 5% sekarang. Kita ganti 5% data analisis ya. Kita verification, oke. Ini sudah sama, ini kita ganti yang 0,01%. Oke.
Ini output range-nya saya buat di sebelah sini saja biar berdampingan. Oke. Ya, oke. Oke, ini adalah hasil yang apa namanya 1%. Ini yang 5%, ya, 5%. Ini yang 1%. 1% ternyata ya berbeda nyata sekali. Berarti dia artinya apa? Dia hitungannya masih lebih besar semuanya. Artinya F hitung ini perlakuan dosis ini berpengaruh sangat nyata. Jadi sangat nyata karena sampai 1% nih, 1%. Berpengaruh sangat nyata. Berpengaruh sangat nyata. Nafas pada taraf ya, pada taraf 1% dan 5%. Ini ada kesimpulannya yang kita lakukan untuk yang hasil perhitungan dengan menggunakan S2 pack ya. Cuman kita sedikit berbeda pada manual ini, di sini perhitungan yang JKP ini yang perlu kita perbaiki ya. JKP dan JKT ini ada yang salah ini. Yang keliru. Pak, Ya, itu kayaknya yang di JK perlakuan dibaginya C11, Pak. yang JK perlakuan, Iya, C12, dibagi C12. bukan yang perlakuannya. Oke, Iya. C12 ya. C12. Oh, berarti dibagi dengan bloknya ya. Oke. Terus yang bloknya sudah betul belum? Yang blok dibagi Belum. berapa? Oh, ini dibagi dengan perlakuan. Di switch ya, diputar ya. Memang hasilnya sama nih Pak, yang 611. blok. Yang ini kayaknya ini harusnya dibagi dengan ini ya, perlakuannya. Ya. 107. Sama ya? Sama kan? Oke, sama kan ya? Sama. Oke, terima kasih Salsa sudah dikoreksi. Jadi diulangi untuk yang JK, untuk yang secara manual ya, itu sum square dari total seluruh perlakuan ini ya dibagi dengan bloknya. Jadi di switch, karena dia kan jumlah blok ya kan, yang kan dia total dari jumlah blok kan, 45,4 itu kan dari penjumlahan dari 4 blok. Artinya memang kita membagi dengan bloknya, maaf ya, bukan dibagi dengan perlakuannya. Oke, terima kasih Salsa sudah dikoreksi. Jadi dibagi dengan jumlah bloknya, dikurangi dengan faktor koreksi. Oke. Kalau yang JKB atau JKK, jumlah kuadrat kelompoknya itu adalah jumlah kuadrat daripada total blok atau kelompok dibagi dengan, nah di sini kan dia total dari 6 perlakuan, 1, 2, 3, dari 6, dibagi dengan 6, ya sorry, dibagi 6, dikurang dengan faktor koreksi. Oke, jadi kita sudah dapat, kita hasilnya sama ya, 611, 127, sama kan, 611, 127, 37, oke, berarti sesuai, cocok. KT-nya 122, 42, 2,5, betul nggak? 122, 42, 2,5, oke benar, sama persis. F hitungnya 48 dan 16. 48 dan 16, oke, sama. Berarti ini 2,9, 3,2, sama ya. 2,9, 3,2, sama. Artinya di sini, dikoreksi ya, ini berbedanya sangat nyata. Karena dia 1% masih lebih, berarti dia bintangnya 2 kali, ya berbeda sangat nyata ya. Berbeda nyata. Berbeda sangat nyata. Ini juga berbeda nyata juga, sangat nyata juga. Beda sangat nyata. Jadi itu hasilnya, kesimpulannya ya. Kesimpulan daripada